Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa punya kesempatan untuk ngaji bersama tentang akhlak tasawuf. Semoga teman-teman masih berada dalam kondisi sehat, tetap berada dalam lindungan Allah, sekalipun virus ini masih banyak. Kita berusaha ikhtiar mengikuti protokol kesehatan, dan kita selalu berdoa agar virus ini dihilangkan dari bumi Indonesia khususnya. Mari kita mulai pertemuan kita kali ini. Kita akan bahas tentang konsep dasar akhlak dan tasawuf. Saya mulai pertemuan kali ini dengan dua hadis yang sangat populer di kalangan kita sebagai umat Islam. Yang pertama adalah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis yang kedua ada redaksi yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi innama bu'istu li utammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Begitu pentingnya akhlak bagi manusia, sehingga Nabi pun menegaskan dengan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, innama bu'istu li utammima sholihal akhlak. Sangat penting. Dari hadis ini ada dua kata yang sangat menarik yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah lafadz makarim di hadis pertama. Yang kedua adalah lafadz sholihah. Makarim artinya adalah kemuliaan, sedangkan sholihah adalah kebaikan. Yang bisa kita ambil pelajaran, akhlak menjadi suatu yang sangat penting bagi umat manusia. Karena kalau manusia tanpa akhlak, maka manusia tidak akan pernah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Untuk mencapai kemuliaan makarimal akhlak, apa yang harus dilakukan? Sholihal akhlak, harus melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan setiap harinya, maka itu akan mengantarkan kepada kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak tidak hanya berada di sisi manusia, dalam pandangan manusia, tapi juga di sisi Allah. Ini yang sangat kita inginkan, kemuliaan di sisi Allah. Akhlak kita harus baik. Kalau akhlak kita itu tidak baik, maka kita tidak akan pernah mencapai pada derajat kemuliaan. Akhlak apapun yang kita lakukan di alam semesta ini, maka harus mencerminkan akhlak yang baik, sehingga yang kita inginkan adalah kemuliaan akhlak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kenapa Nabi menegaskan sedemikian rupa bahwa akhlak itu sangat penting di dalam kehidupan manusia ini. Untuk menjawab pentingnya akhlak bagi kehidupan manusia, saya akan mengambil dauh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan tauhid mengharuskan adanya keimanan, keimanan mengharuskan adanya syariat, syariat mengharuskan adanya akhlak. Logika ini cukup rasional. Tauhid pasti mengharuskan adanya keimanan, betul, karena tauhid pasti harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang pasti memiliki tauhid, sedangkan orang yang tidak beriman itu pasti tidak akan pernah memiliki tauhid.
Lah keimanan yang baik itu pasti memiliki tauhid yang baik, sedangkan keimanan yang tidak baik itu pasti memiliki ketauhidan yang tidak baik. Keimanan juga mengharuskan adanya syariat, bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar percaya, tapi juga harus ada syariatnya, harus dibuktikan. Jadi kalau kemudian kita beriman kepada Allah tapi syariat tidak pernah kita lakukan, maka keimanannya hanyalah bohong belaka. Syariat harus dilakukan. Kalau kemudian syariat itu dilakukan, maka itu adalah cermin dari keimanan seseorang. Sama dengan mengatakan begini, kalau kita cinta pada seseorang, maka itu iman. Saya percaya bahwa cinta itu akan menciptakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Tapi keimanan harus mengharuskan adanya syariat. Syariatnya apa? Ya mengasihi, menyayangi, dan lain sebagainya. Lah kalau kemudian Anda mencintai seorang tapi selalu melakukan kekerasan kepada orang lain, berarti cintanya adalah bohong saja, keimanannya adalah bohong saja. Sama dengan ini, keimanan mengharuskan adanya syariat. Kita beriman kepada Allah tapi nggak pernah sholat, kita beriman kepada Allah tapi nggak pernah puasa. Iman semacam apa? Keimanan seperti itu adalah keimanan yang main-main saja. Karena keimanan dalam dauhnya Ki Hasyim Asy'ari itu mengharuskan adanya syariat. Syariat akan mencerminkan nilai keimanan. Syariat yang baik itu mengharuskan adanya akhlak. Lah, akhlak inilah yang menjadi pondasi dari suksesnya kita bersyariat, suksesnya kita beriman, dan suksesnya kita bertauhid. Kalau akhlak kita baik, maka syariat kita akan baik. Kalau akhlak kita baik, syariat baik, keimanan akan baik, dan tauhidan kita akan baik. Tapi kalau akhlak kita tidak baik, maka syariat kita hanya capek saja, tidak baik, keimanan kita pun juga tidak baik, dan ketauhidan kita pun juga tidak baik. Nah, di sini kemudian dari dauh Ki Hasyim Asy'ari kita paham betul amar ma'ruf nahi mungkar yang selalu digembar-gemborkan dalam dunia Islam, dan itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan dengan akhlak yang baik. Amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mencegah kemungkaran itu pun juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang kasar, dan tidak boleh apalagi kita menyuruh kepada kebaikan dengan cara-cara yang kasar. Tidak bisa. Karena melakukan pemaksaan di dalam agama itu adalah sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan. Disinilah kita paham bahwa akhlak yang baik akan melahirkan peradaban yang baik. Akhlak yang baik akan menghasilkan kebaikan di dalam diri kita maupun dalam keluarga dan masyarakat kita. Di sisi yang lain, akhlak juga sangat penting dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, maka akhlak harus dilakukan dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik yang kita lakukan untuk mencari ilmu, maka ilmu yang kita dapat akan intifa, akan bermanfaat bagi diri kita dan akan bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan kalau akhlak kita yang tidak ada dalam mencari ilmu, akhlak kita tidak baik, maka ilmu kita pun juga kurang bermanfaat bagi diri kita dan kurang bermanfaat bagi orang lain. Dan naudzubillah, semoga kita mencari ilmu ini, kita mengenal akhlak dan kita mengenal tasawuf, sehingga kita dapat bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan alam sekitar kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Di sisi yang dari dauhnya Ki Hasyim Asy'ari ini kita menarik satu
kesimpulan begini, profesi apapun kita, maka dasarnya akhlak. Mau kita mau menjadi pejabat, mau kita jadi dosen, mau kita jadi mahasiswa, mau kita menjadi petani, mau kita menjadi konglomerat dan lain sebagainya, dasarnya adalah akhlak. Kalau kemudian ada pejabat yang akhlaknya tidak baik, maka dia tidak intifak, tidak bermanfaat bagi orang lain, dan bahkan dia tidak bisa dikatakan sebagai pejabat yang memiliki akhlak yang baik. Koruptor misalnya, koruptor apakah memiliki akhlak yang baik? Tidak. Maka jawaban yang sangat gampang untuk kita katakan, koruptor memiliki akhlak yang tidak baik. Lah, perbincangan tentang akhlak inilah yang akan kita bahas setelah ini. Apa sih sebenarnya akhlak itu? Kita akan bahas kali ini tentang apa itu akhlak. Secara etimologi, akhlak itu adalah bahasa Arab sebagai jamak dari kata hulukun, yang berarti al-adah, adat kebiasaan, perangai, as-sajiyah, al-muru'ah, sopan santun, dan ad-din, agama. Yang perlu digarisbawahi dalam definisi ini adalah al-adah, as-sajiyah, al-muru'ah, ad-din. Adat kebiasaan yang selalu kita lakukan itu akan mencerminkan, akan memunculkan watak perangai kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan memunculkan perangai-perangai yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu juga akan memunculkan perangai-perangai yang jelek. Kalau kemudian kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, mulai dari kecil sampai hari ini, itu adalah kebaikan, maka yang akan tertanam dalam jiwa kita adalah perangai-perangai yang baik. Kalau perangai-perangai yang baik sudah dimunculkan dalam diri kita, sudah dimiliki oleh kita, maka yang akan muncul dari itu adalah sopan santun, al-muru'ah, sopan santun yang baik, sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur, ngomongnya enak, bertindaknya juga sopan. Jadi dia paham betul bagaimana kemudian dia menempatkan dirinya. Dia harus santun kepada orang lain, sopan kepada orang lain. Itu adalah bagian dari perangai, implementasi perangai yang dimiliki. Dan perangai adalah implementasi dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Jadi kalau kita selalu beristighfar, maka yang akan muncul adalah perangai istighfar itu. Dan sopan santun yang kita lakukan adalah sopan santun pasti kebaikan. Dari kebiasaan, perangai, sopan santun, orang yang sopan santun ini pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Orang yang baik pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, yang dilahirkan dari perangai yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau dia memiliki pemikiran-pemikiran positif, maka yang akan lahir adalah agama yang positif, agama yang baik. Berbeda ketika adat kebiasaannya jelek, akan memunculkan perangai yang tidak baik, sopan santun yang tidak baik, cara beragama pun juga tidak akan pernah baik. Oleh karena itu kemudian menjaga kebiasaan-kebiasaan baik itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri kita dimanapun kita berada, sehingga memunculkan satu perangai yang baik, muncul kesopan santun yang baik. Sopan santun jangan diartikan hanya sekedar tidak pilih-pilih ya. Sopan santun itu kepada semua orang, siapapun itu, kita harus sopan, kita harus santun kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang lebih tua, kepada anak yang lebih kecil pun kita harus sopan dan kita juga harus santun. Nah, sehingga kemudian apa yang kita lakukan, yang terjadi, kesantunan dalam beragama, kesopanan dalam beragama, positif dalam beragama, dan sistem
keberagamaan kita dalam ekspresi setiap harinya itu akan melahirkan sesuatu yang positif, baik. Definisi ini luar biasa dan mencerminkan bahwa mengingatkan kita kembali bahwa kebiasaan-kebiasaan diri kita selama ini kita harus nilai kembali apakah termasuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang nantinya akan melahirkan perangai yang baik, yang nantinya akan melahirkan sopan santun yang baik, dan juga akan melahirkan agama yang baik, atau sebaliknya. Mari kita introspeksi. Setelah kita introspeksi, maka kita berusaha untuk berubah, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam setiap harinya, sehingga akan muncul agama yang baik. Kenapa kemudian di alam kita banyak agama-agama yang sistem keberagamaan manusia itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan? Mungkin tidak sopan santun yang dia tanamkan dalam dirinya adalah sopan santun kekerasan, perangainya adalah perangai kekerasan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki itu adalah kebiasaan-kebiasaan kekerasan. Ingat bahwa kekerasan bukan hanya sebentuk tindakan, tapi juga dalam bentuk lisan, itu juga bagian dari kekerasan. Maka jagalah lisan kita, jagalah tindakan kita, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di sisi yang lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan akhlak itu diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan, perbuatan yang kita lakukan itu mencerminkan akhlak kita. Kalau perbuatan yang kita lakukan adalah menolong orang, maka orang selalu mengatakan, oh akhlaknya baik. Sedangkan kalau kemudian kita melakukan pencuri lah, pasti orang akan menilai, oh akhlaknya tidak baik. Kenapa kemudian tidak baik? Dan kenapa kemudian itu baik? Karena orang selalu menilai dari yang dohir, yang diperbuatnya. Nahnu nakumu biddoahir wallahu yakumu bisarair. Itu definisi akhlak secara etimologi yang sangat sederhana dan gampang untuk kita kembangkan dalam diri kita. Akhlak sebagai kata jamak dari hulukun memiliki kaitan yang sangat erat dengan kata holkun, kejadian holik, pencipta dan makhluk yang diciptakan. Artinya apa? Kejadian-kejadian alam semesta yang diciptakan oleh Allah, makhluk, holik, itu memiliki hubungan, dan itu hubungan yang sangat erat, dan itu namanya adalah akhlak. Makanya kemudian dari tiga bahasa, dari tiga kata ini kita mengatakan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah harus didasari dengan akhlak yang baik. Hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia pun juga harus didasari dengan akhlak yang baik. Sedangkan hablum minal alam itu juga harus didasari dengan akhlak yang baik. Kita menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sopan. Kita memperlakukan orang, kita berinteraksi dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang, itu juga dengan cara-cara akhlak yang baik, dengan sopan dan santun. Begitu juga ketika kita memperlakukan alam semesta. Kalau kita memperlakukan alam semesta dengan baik, maka alam semesta akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi kalau manusia tidak memiliki akhlak yang baik terhadap alam semesta, maka alam semesta akan menjadi rusak dan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia, dan bahkan akan menjadi bencana. Sebagaimana kemudian dalam salah satu firman Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kalau manusia sudah mampu melakukan perusakan, kalau manusia sudah melakukan perusakan terhadap alam semesta, maka dia tidak akan pernah dia akan membawa bencana kepada manusia itu sendiri. Karena sejatinya kerusakan alam semesta,
kerusakan yang ada di darat, kerusakan yang ada di laut, itu sebabnya adalah manusia, tangan-tangan manusia, tangan-tangan jahil manusia yang melakukan pengerusakan. Ibnu Ashir dalam kitabnya An-Nihayah mengatakan begini, hakikat makna hulukun itu adalah gambaran batin manusia, seperti sifat-sifatnya, kebersihan jiwanya, dan lain sebagainya. Sedangkan makna holkun adalah gambaran bentuk luarnya, raut muka, warna kulit, tinggi, rendah, tubuhnya. Ada satu kesinambungan di mana hulukun dan holkun bagi Ibnu Ashir. Dia mengatakan begini, kalau kita ingin memperbaiki akhlak, maka yang harus kita perbaiki adalah batin kita, sifat-sifat kita, perangai kita, watak kita, kebiasaan kita. Itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Tapi kalau kita akan memperbaiki yang namanya holkun, bentuk luarnya, maka raut muka diperbaiki, warna kulit diperbaiki, tinggi rendahnya, rendah tubuhnya pun juga diperbaiki. Itu holkun, sesuatu yang berada di luar. Makanya ada sisi yang lebih baik bagaimana? Orang yang memiliki huluk yang baik, holkun yang baik, raut muka yang bagus, dan juga akhlak yang bagus, warna kulit yang bagus, dan juga akhlak yang baik. Kalau seandainya orang cantik tapi tidak memiliki akhlak yang baik, ya cantik tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Dikatakan berakhlak, tidak berakhlak karena hulukunnya tidak baik. Tapi holkunnya itu bisa menjadi suatu yang baik. Lah, orang yang benar-benar menjaga dirinya sebagai seorang manusia selalu berusaha untuk menciptakan hulukun yang baik dan holkun yang baik. Jangan-jangan kemudian janganlah kita mengatakan bahwa diri kita memiliki akhlak yang baik, yang penting akhlaknya baik, holkunnya tidak. Jangan. Tapi keduanya, holkun dan hulukun, itu harus berada dalam satu kesatuan tubuh manusia. Tadi kita sudah bahas tentang akhlak secara etimologi. Sekarang kita beranjak kepada akhlak secara terminologi itu apa? Secara istilah. Saya mengutip dua tokoh, yaitu Ibnu Maskaweh dan Imam Al-Ghazali. Ibnu Maskaweh mengatakan begini, akhlak itu adalah halun nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Senada dengan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhotun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrim min ghairi hajatin ila fikrin wala waru'yatin. Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dari dua ini kita bisa mengatakan akhlak itu muncul dari sebuah kebiasaan, seperti yang dimunculkan dari definisi etimologi. Kebiasaan yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik dan memunculkan perbuatan-perbuatan yang sangat mudah dilakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita biasa sholat, maka kita melakukan sholat tanpa memikirkan apapun. Kita melakukan sholat tanpa pertimbangan apapun. Dan melakukan sholat itu bukan sesuatu yang sulit, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat gampang karena kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan. Contoh lain adalah kalau kita sholat malam. Orang yang tidak pernah sholat malam, bangun malam untuk sholat, itu sangat susah. Tapi orang yang sudah memiliki kebiasaan sholat malam,
orang itu mengerjakan sholat malam dengan mudah, tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan apapun, dia melakukan sholat malam karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang sangat gampang. Sama dengan kita makan. Makan itu menjadi sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, dan bahkan sampai 3 kali kita makan. Pada waktu tertentu kita harus makan, keesokan harinya makan, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran apapun, kita melakukan sesuatu yang kita makan. Gampang karena kebiasaan. Sama dengan itu, membaca Al-Quran pun juga demikian. Ketika kita baca Al-Quran menjadi sebuah kebiasaan, maka membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang mudah, perbuatan yang mudah. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai kebiasaan kita, maka membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu yang bisa digambarkan dari Ibnu Maskaweh dan Imam Al-Ghazali. Berangkat dari sebuah kebiasaan yang baik itu akan mencerminkan perbuatan yang baik, dan itu adalah cerminan dari akhlak yang baik. Makanya tidak heran kalau kemudian kita selalu mengatakan bahwa akhlak itu adalah mutiara hidup manusia. Tanpa akhlak, manusia tidak bisa dibedakan dengan makhluk yang lain. Yang membedakan akhlak manusia dengan yang lain, selain akal pikiran, itu adalah akhlak. Kalau akhlaknya baik, maka dia akan menjadi manusia seutuhnya. Tapi kalau ada manusia yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka akhlaknya sama dengan makhluk yang lain. Salah satu yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah kebaikan akhlak yang dimiliki. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita baca selawat hasbi dulu bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.